Halo, ketemu lagi di sesi kupas tuntas kita. Halo. Hari ini kita pegang sumber menarik nih. Ada kutipan dari buku How to Talk to Anyone, karya Lil Lones. Kita mau gali beberapa teknik komunikasi dari buku ini. Oke, menarik nih bukunya. Iya kan? Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar beberapa trik dari buku ini yang katanya bisa bikin orang lain tuh mikir Anda ini punya semacam kepekaan super. Kepekaan super maksudnya gimana tuh? Ya, tahu kan, orang yang kayaknya gampang banget ngerasain atau nebak apa yang ada di pikiran atau perasaan orang lain. Buku ini sih banyak banget ya tekniknya, tapi kita fokus ke cara bikin orang merasa Anda tuh nyambung banget sama mereka. Oke, paham. Jadi biar kelihatan lebih empatik gitu ya, Ik ya? Bisa dibilang gitu. Oke, yuk kita mulai aja. Gimana sih caranya biar orang lain merasa kita ini beneran paham dan terkoneksi sama mereka di level yang lebih dalam? Oke, dari mana kita mulai? Nah, teknik pertama yang relevan banget dari buku ini, nomor #48, membuat mereka berpikir Anda melihat, mendengar, merasakan persis seperti mereka. Menarik judulnya. Intinya sih, nyamain indera yang lagi dominan dipakai lawan bicara kita. Kan ada tuh, orang yang kalau mikir lebih pakai gambar, itu visual. Ada yang fokus ke suara, auditori. Ada juga yang, lebih ngandelin perasaan atau sentuhan, kinestetik. Betul. Dan yang bikin ini menarik itu menyamakan mode sensorik ini tuh kayak ngomong langsung ke bahasa ibu otak mereka loh. Oh gitu? Jadi kayak bypass filter sadar gitu? Kurang lebih. Jadi bisa bikin ada rasa klik yang instan, kadang nggak disadari juga sama mereka. Penulisnya ngasih cara praktis nih. Nggak usah pusing mikirin orang ini tipe visual permanen atau gimana. Terus gimana dong? Cukup tangkep aja mode mana yang lagi dia pakai saat itu, saat ngobrol itu. Contohnya nih, dia bilang, wah saya bisa lihat maksud Anda. Nah, kita bisa bales, iya saya juga dapat gambarannya. Oke, jadi pakai kata kerja yang mirip ya? Iya, atau kata benda yang nuansanya sama. Kalau dia bilang idenya kedengerannya bagus, kita timpalin aja. Iya, terdengar menjanjikan ya. Atau kalau dia bilang, saya punya firasat nih. Kita bisa jawab, saya juga bisa merasakan hal yang sama. Ini efeknya mereka jadi merasa dipahami banget gitu. Wah, menarik. Ini yang disebut empati anatomis yang tepat itu ya. Jadi kuncinya bukan nebak-nebak tipe orangnya secara umum, tapi lebih ke nangkap bahasa indera yang lagi dia pakai saat itu juga. Persis, karena kan cara orang proses informasi bisa ganti-ganti, tergantung lagi ngomongin apa, konteksnya gimana. Oh iya, benar juga ya. Mungkin biasanya dia visual, tapi pas ngomongin musik, dia jadi lebih auditori. Nah, dengan mencocokkan di tempat, kita itu responsif sama apa yang nyata terjadi saat itu. Nggak berdasarkan asumsi. Jadi lebih fleksibel dan terasa lebih otentik ya buat lawan bicara. Betul. Dan Anda jadi kelihatan lebih jeli, lebih peka. Masuk akal. Nah, selain mainin kata-kata indera ini, ada lagi nih lapisan komunikasi lain yang seringkali nggak kita sadari tapi penting banget. Apa tuh? Bahasa tubuh. Tepat. Apa yang dikatakan tubuh kita? Ini nyambung buat teknik berikutnya. Nomor #77. Penjualan melalui kontak mata atau eyeball selling. Judulnya agak jualan sih, tapi isinya... Sebenarnya soal kemampuan membaca bahasa tubuh dengan super cermat. Iya kan. Contoh si Jimmy di buku itu kan bagus banget. Iya, si Jimmy. Gimana tuh dia? Dia itu sukses jualan bukan cuma karena pinter ngomong, tapi karena dia jago banget membaca pelanggannya. Gerak-gerik kecil, kedutan mata, cara mereka megang barang, bahkan perubahan tatapan mata. Dipakai buat apa tuh? Buat ngerti mereka itu beneran tertarik atau enggak, atau ragu di bagian mana. Seringkali dia udah tahu sebelum mereka ngomong apa-apa. Wah, kayak detektif nonverbal ya? Tapi bukannya kita bisa salah baca bahasa tubuh? Kan bahaya juga kalau kita jadi sok tahu atau malah keliru menafsirkan sinyal mereka. Nah, itu poin penting banget. Tentu ada resiko salah tafsir. Makanya kuncinya bukan langsung lompat ke kesimpulan. Terus gimana? Anggap aja isyarat nonverbal itu sebagai petunjuk tambahan. Kayak potongan puzzle aja. Misalnya kalau orang megang-megang dagu atau meraih objek sambil mikir, ya mungkin dia lagi nimbang-nimbang. Kalau ngangguk, ya jelas setuju. Kalau ngeleng, ya nggak setuju. Jadi, lihat polanya gitu ya. Iya, perhatikan pola dan kombinasi isyarat. Jangan cuma satu tanda aja. Kemampuan mengamati dengan jeli inilah yang bikin orang ngerasa Anda tuh peka banget. Kayak bisa nangkep apa yang nggak diucapin.
Perlu latihan berarti ya? Pasti. Latihan terus-menerus dan selalu cek ulang, kalibrasi. Sama respon verbal mereka juga, biar nggak salah baca. Oke, jadi observasi cermat, jangan guru-guru nyimpulin. Sip. Nah, ini nyambung juga nih ke teknik terakhir yang mau kita bahas. Teknik #76, melacak kehidupan orang. Ini kedengerannya agak serem ya, kayak nguntit. Bukan soal itu kok, tenang aja. Ini lebih ke soal mengingat detail-detail kecil yang pernah orang lain sebutkan. Mungkin sambil lalu aja pas ngobrol. Contohnya gimana? Detail kecil kayak apa? Ya, misalnya Anda ingat teman Anda pernah cerita kalau sarapan favoritnya itu Rice Krispies. Atau dia pernah ngeluh sepatunya nggak nyaman pas rapat minggu lalu. Hal-hal kayak gitu. Terus apa efeknya kalau kita ingat hal-hal sepele kayak gitu? Kok bisa bikin kelihatan peka? Justru efeknya besar buat persepsi orang ke Anda. Mengingat detail kecil itu secara nggak langsung nunjukin kalau Anda tuh bener-bener mendengarkan pas dia ngomong. Dan Anda peduli. Oh, jadi bukan soal informasinya penting atau enggak, tapi soal perhatiannya ya? Tepat. Itu bikin orang merasa spesial. Merasa dilihat, dihargai, dan dipahami secara personal. Ini bentuk kepekaan yang kuat banget loh, karena nunjukin ada investasi perhatian dari Anda ke dia sebagai individu. Jadi itu memperkuat kesan kalau kita ini memang orang yang sangat perhatian dan punya kepekaan super tadi ya? Benar. Itu ngelengkapin banget teknik-teknik sebelumnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, tadi ada menyamakan bahasa indera lawan bicara, saat itu juga. Iya, yang empati anatomis tepat itu. Terus, jeli membaca bahasa tubuh mereka, tapi nggak gegabah menyimpulkan. Betul, observasi cermat. Dan terakhir, mengingat detail-detail kecil dari cerita mereka yang nunjukin kita peduli. Semua ini adalah cara ampuh buat bangun persepsi kalau Anda ini orang yang sangat peka, penuh perhatian, dan nyambung banget sama mereka. Benar sekali. Udah dapat tuh intinya. Tapi mungkin ada satu hal penting nih sebagai penutup buat Anda renungkan juga. Apa tuh? Semua teknik ini kan pada dasarnya alat bantu komunikasi ya, tools aja. Kepekaan yang sesungguhnya, yang otentik, itu seringkali sumbernya dari niat tulus. Niat buat beneran dengerin, beneran pengen paham, dan pengen terkoneksi sama orang lain. Bukan cuma biar kelihatan peka. Jadi jangan sampai jadi manipulatif ya? Itu dia pertanyaannya. Jadi gimana Anda bisa pakai alat-alat ini secara otentik? Bukan buat manipulasi, tapi buat bener-bener memperdalam hubungan. Jadi apa sih arti kepekaan yang sejati buat Anda dalam interaksi sehari-hari? Itu mungkin yang bisa jadi bahan pemikiran.